pameran Nyala 200 Tahun Perang Diponegoro diperpanjang sampai 15 Oktober 2025 loh. Segera kunjungi Galeri Nasional Indonesia. Demikian liputan khusus dari Hati Bersama Jirah. Terima kasih. Kuda hitam, Pangeran Putih. Spion 023, siap terima perintah. CCTV Galeri Nasional menangkap pergerakan yang tidak biasa. Di Tengara, sekelompok orang berusaha mencuri lukisan asli tertentu dan diganti dengan duplikat palsu. Film mencuri Raden Saleh diduga menjadi sumber inspirasi rencana jahat mereka. Temukan bukti, hubungan dan keterlibatan orang-orang yang tertangkap layar CCTV. Lalu tangkap basah para pelakunya. Hai Dimas. Siapa kau? Atau haruskah aku panggil Timmy? Hanya sedikit orang yang masih memanggilku dengan nama itu. Nama itu panggilanmu ketika kuliah di sekolah tinggi pemerintah, bukan? Apa yang bisa aku bantu? Lukisan yang bagus. Kukira kau seorang pematung. Ternyata bisa juga melukis. Karya asli? Atau pesanan, tiruan, seperti biasanya? Hei, begini-begini aku punya reputasi. Di dunia bawah tanah, ya. Kau kenal Pico? Kabarnya dia sangat ahli membuat lukisan. Aku tak punya waktu untuk ini. Tapi kau punya banyak waktu mengunjungi Galeri Nasional. Profesor Mahendra? Ya, Saya Wisnu, novelis sejarah, tapi belum terkenal Anda. silakan duduk. Terima kasih. Wow, penelitian terbaru? Oh ya. Saya kebetulan sedang meriset karya-karya langka terkait Pangeran Diponegoro. Terlihat seperti katalog. Betul sekali. Selain narasi deskriptif, saya rencana mengkatalogisasi Lukisan Raden Saleh
wajib ada di katalog teratas Anda. Tentu saja. Penangkapan Pangeran Diponegoro. Siapa tadi? Namamu Wisnu. Ya, kau tahu, lukisan itu adalah respon dari lukisan terdahulu karya Nicholas Pillman. Ini saya ada gambarnya. Mana tadi? Ini. Ini. Lihat, kau lihat. Ini karya Nicholas Pillman, The Onderwerping van Diponegoro and Lieutenant General Baron de Kock. Penyerahan Pangeran Diponegoro kepada Lieutenant General de Kock. Oh ya? Ya, anak bangsa wajib tahu. Respon itu adalah pernyataan sikap patriotik Raden Saleh. Dia tidak terima di lukisan Pillman Diponegoro digambarkan pasrah, takluk, tunduk pada Belanda. Tidak. Pangeran tidak seperti itu. Maka kemudian dilukislah oleh Raden Saleh. Pangeran gagah perwira, tegak kepala, tidak sudi bertekuk lutut meski ditangkap dan diasingkan oleh penjajah. Begitu semestinya. Profesor sendiri bagaimana menginterpretasikan lukisan Raden Saleh? Ya, kita harus dukung. Ini salah satu wujud bela negara. Bagaimana pendapat Prof tentang film Mencuri Raden Saleh? Memangnya ada? Film tentang apa itu? Masa nggak tahu tentang pencurian lukisan ikonik karya Raden Saleh, penangkapan Pangeran Diponegoro itu tadi? Bukan kebetulan saat ini lukisan itu sedang dipamerkan kembali loh di Galeri Nasional. Oh ya? Tidak. Saya belum tahu itu. Sampai kapan? Bener nih, nggak tahu. Padahal dipamerkan juga loh lukisan Pangeran Diponegoro yang lagi menunggang kuda hitam yang jadi cover buku Babat Diponegoro. Ya, kalau itu saya tahu. Lukisan Basuki Abdullah. Prof tidak punya minat khusus terhadap lukisan itu. Tidak. Saya sedang sibuk seperti kau tahu menyelesaikan calon buku saya yang ke-13. Wah, apa judulnya? Ini masih rahasia ya. Judulnya Diponegoro dalam multi interpretasi karya anak bangsa. Saya tidak sabar menunggu. Semoga Prof bisa menyelesaikannya di penjara. Di mana? Sebaiknya Prof kooperatif dan ikuti saya. Kita ke kantor polisi. Apa? Tapi mengapa? Saya tak mempersalah apa-apa. Sayangnya temanmu Tiko alias Dimi alias Dimas sudah mengaku dan jelas menyebut nama Anda. Aku? Siapa? Mengapa? Untuk apa? Saya menemukan tiruan lukisan Diponegoro di laci mejanya. Dan dia menuding Anda sebagai otak di balik rencana pencurian lukisan Pangeran Diponegoro di Galeri Nasional. Satu lagi, Anda bilang Anda tidak pernah mengunjungi Galeri Nasional. Kalau begitu coba jelaskan, mengapa wajah Anda ada di CCTV selama 3 hari berturut-turut, tanggal 18 sampai 20 Agustus 2025. Aku bisa jelaskan. Piko adalah Dimi, dan Dimi adalah Dimas, satu orang dengan banyak identitas, tapi satu profesi ahli yang spesifik, pemalsu karya. Dia mendapat tugas dari Profesor Mahendra untuk menyelidiki TKP Galeri Nasional, tempat menyimpan lukisan, artefak, dan karya interdisipliner terkait Pangeran Diponegoro. Piko terekam CCTV seminggu setelah Profesor ke sana. Dia menyelidiki mekanisme pengamanan dan pola rutin penjaga bekerja.
Wajahnya juga terekam 2 hari dan 2 malam mundar-mandir di sekitar Galeri Nasional. Berdasarkan pengamatan Pico, mereka menyusun rencana untuk mencuri lukisan. Bukan lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro, karya Raden Saleh yang diincar, seperti dalam film laris tahun 2022. Tapi lukisan yang satu lagi, yakni lukisan Diponegoro memimpin pertempuran, karya Basuki Abdullah. Mengapa mereka mengincar lukisan itu? Karena ada permintaan di pasar gelap dari sejumlah kurator dan kolektor ilegal yang berani menghargai tinggi karya yang kini jadi koleksi Menteri Kebudayaan tersebut. Profesor Mahendra berbohong dalam 3 hal. 1. Tak pernah mengunjungi Galeri Nasional, padahal jelas terekam oleh CCTV. Begitupun Pico. 2. Tak pernah menonton film Mencuri Raden Saleh, padahal justru film itu adalah sumber inspirasi aksi kejahatan Profesor Mahendra bersama Pico. 3. Tak terbantahkan dari artikel berikut yang ditulis untuk komunitas dahulu dan dipresentasikan oleh Profesor Mahendra, bahkan dengan baju yang sama, sudah sangat jelas dia merefer ke film dan lukisan tersebut. Dia tidak lagi bisa mengelak. Sekarang mereka berdua harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di Hotel Prodeo. Spion 023 melaporkan kepada Garuda Putih.